Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, dan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada para habaib, ada Habib Muhammad, ada Habib Faiz. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini kita kumpul dengan zuriyah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an qadhana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana وحدنا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan, wahai Rabbi, saksikanlah kami yang hadir dalam tempat ini, jangan kau bangkitkan kami kecuali kau ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah Setu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, dan mudah-mudahan apa yang mereka telah menjaga rumah Allah, Allah jaga mereka dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, saya mau tanya, datang ke tempat ini senang atau enggak? Gembira atau enggak? Apa yang buat kita senang, apa yang buat kita gembira? Maulidan. Nabi SAW ngasih kabar gembira kepada kita. Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam suatu tempat perkumpulan, dan di perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, Allah akan turunkan ribuan malaikat, mereka beristighfar kepada Allah, meminta nama kita satu persatu, dosa besarnya diampuni oleh Allah. Saya mau tanya, orang yang hadir di dalam tempat ini banyak dosa enggak? Bawa dosa enggak? Banyak apa dikit? Duit, bawa duit? Banyakan mana duit sama dosa? Alhamdulillah. Ibloon. Orang banyak dosa, alhamdulillah. Inna lillahi. Nabi SAW adalah seorang manusia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia.
Perayaan Maulid ini tidak diberikan kepada anbiya yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini perayaan yang paling spektakuler. Allah turut campur di dalam proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi lahir ke dunia atas izin siapa? Atas keinginan siapa? Semua adalah keinginan Allah. Sampai Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang Allah berikan maka bergembiralah. Apa rahmat Allah? Apa anugerah rahmat? Berupa manusia yang Allah titipkan, namanya berdampingan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang di langit dikenal Ahmad, di bumi dikenal Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada nama yang paling berharga di dunia ini kecuali nama Nabi Muhammad SAW. Sampai Syekh Abdurrahman Ad-Diba di dalam rawi beliau mengatakan, fahtadzal arsyu taraban wastibsyara wasdadzal kursiyu hibatan wa waqa. Arasy Allah berguncang, bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan arasy Allah, kursi Allah bertambah kewibawaannya tatkala Nabi dilahirkan ke dunia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kali gembira atas kelahiran Nabi yaitu adalah Allah subhanahu. Kita ngerayain maulid gini ngikutin Nabi, bukan semau-maunya kita di luar sana. Bib, ngapain ngadain maulid buang-buang duit? Saya mau tanya, buang duit apa enggak? Buang emang iya. Kalau bilang enggak nih tenda bagaimana bayarnya? Son bagaimana? Pakai duit enggak? Tapi saya punya cerita sedikit, mudah-mudahan tukang son sama tukang tenda denger nih. Tukang panggung datang nggak kira-kira? Ada ya? Waktu 2012 saya bikin maulid di Petamburan. Saya cerita sedikit boleh ya? Saya pakai panggung, kurang lebih panggung itu kalau dinominalin harganya 35 juta. Saya pakai sonnya Seleng, punyanya Bim Bim. Saya pakai harganya 75 juta. Itu kurang lebih son sama panggung 110 juta. Habaibnya yang datang 70 juta. Alhamdulillah itu acara maulid proposal nggak ada hasilnya. Saya gade surat rumah, saya jual motor, semua ada modal 380 juta. Saya bikin maulid. Tukang son begitu selesai acara, tukang son datang. Bim Bim nyamperin saya, Ki, gak usah lo bayar Ki. Kenapa emang? Alhamdulillah tuh proyek gue jadi Ki, jadi dipakai. Kenapa? 1,5 miliar son gue disewa Ki. Berkah mau maulid. Mudah-mudahan tukang son dengar nggak budak-budak amat insya Allah. Kang panggung juga begitu. Dia bilang, Habib, ya Allah Bib, saya takjub. Semua guru-guru yang saya idolakan ada di atas panggung saya gratisin panggung Bib. Iya, kalau punya otak sih jangan ditagih. Orang buat maulid ya. Mudah-mudahan kan habis ini kali aja dipakai panggungnya sama Habib Umar bin Hafid. Insya nggak ada nutup kemungkinan, berkah mah kapan aja datangnya. Perayaan maulid saya mau tanya, pakai duit apa enggak? Kok ada yang tega bilang acara maulid buang-buang duit? Sejak kapan maulid buang-buang duit? Orang yang ngebuang buat acara maulid pasti Allah ganti dengan ribuan kali lipat. Percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Kalau yakin berarti kita punya iman. Tukang son sama tukang tenda juga punya iman. Terus itu soalnya belakang. Nah, mejanya kecil isinya air doang. Gue jauh-jauh datang kemari cuma dikasih air. Dipikir gue mujair kali ya. Ada kayak pernak-perniknya gitu, buah kayak buah gitu. Kan ada tuh buah yang anggur ya. Ada apa lagi tuh?
Panitia pakai otak kayak gitu maksudnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perayaan Maulid pertama kali Allah yang menjadikan perayaan ini menjadi spektakuler. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, dan ini diabadikan di dalam Rawi Ad-Diba. Syekh Abdurrahman Ad-Diba nulis itu rawi, nulis sejarah tentang Rasulullah. Setiap satu kata ambil wudhu 2 rakaat sholat, selesai tulis satu kata ambil wudhu 2 rakaat sholat lagi. Ini dengan cara keberkahan yang diambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tatkala dikatakan di dalam Rawi Ad-Diba, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku jaga dan tersimpan, dan karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi, malam ini akan aku keluarkan, kata Allah. Yang merayakan Allah, donaturnya Allah, ada panitianya nggak? Ada. Kalau ini kan panitianya Masjid Jami Al-Falah. Kalau Nabi saat dilahirkan panitianya siapa? Malaikat Jibril, jenderalnya malaikat, jamaahnya ada, bukan orang setu. Langit dan bumi diturunin untuk menjadiin saksi saat proses kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada manusia yang begitu. Saat di mana Nabi dilahirkan, terdengar tidak ada angin, sepi, sunyi. Kenapa? Karena bumi dipenuhi para malaikat menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bu tidur lu bu. Ibu waktu ngelahirin bapak nggak ada, ngamuk nggak? Tapi kan bapak bayar administrasinya. Coba lihat yang kita punya, perempuan kalau lagi ngelahirin laki nggak ada di sampingnya, wah kelabakan, kawin lagi nih, pasti kawin lagi. Tapi saat Nabi dilahirkan, Siti Aminah diturunkan 4 bidadari oleh Allah untuk menjadi bidannya Nabi Muhammad SAW. Percaya apa enggak? Berarti orang setu pada punya iman. Yang ngomong nggak percaya berarti dia nggak punya. Lu yang ngomong ya, bukan gua tuh. Kadang ada orang yang nanya, saya diserang ke rumah, datang ke rumah saya, ketok pintu, assalamualaikum, kebetulan istri sama anak saya nggak ada, saya sendiri diri. Begitu saya buka pintu, saya kalau di rumah pakai kaos oblong, makan sarung, peci juga gua nggak bawa, orang pakai rumah gua. Begitu saya buka pintu, ini ada bapak-bapak umur 70-an sama 3 orang di belakangnya. Saya begitu buka pintu, dia tanya sama saya, maaf Habib Rifkinya ada? Sakit loh hati saya. Yang buka gua, lu tanya Habib Rifki di mana? Nggak taunya dia bukan followers gua. Saya bilang, silakan Pak duduk. Bapak mau minum teh, mau minum kopi, Habib Rifkinya ada. Saya bilang, mau minum teh, mau minum kopi? Enggak, saya nggak lama-lama, dalam hati bagus dah. Orang gue sendiri-dirian. Saya masuk, saya pakai gamis, saya pakai peci ikhtiramud duyuf. Saya memuliakan tamu, saya bawa air 3 biji. Saya kasih itu air. Begitu dia liatin saya dari ujung kaki sampai ujung rambut, diliatin saya. Dia pikir Habibnya badannya gede, bewokan sangar persis Habib Muhammad. Enggak tuh yang keluar Hello Kitty. Dia bilang sama saya, Dek, tadi manggil gua Habib, sekarang Adek. Tahu gitu tadi gua nggak pakai keluar ganti baju gua mah. Dek, Adek saya liatin, Adek udah mulai keterlaluan, udah mengajak umat untuk kesyirikan. Gua takut tuh. Hampir pipis saya di celana. Perasaan rumah gua ya, ngapa jadi gua yang diomelin ya? Saya bilang lagi, letak kesyirikannya di mana? Terlalu mengajak umat untuk mencintai Nabi, kenapa nggak langsung kepada Allah? Pak, tidak akan orang bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak akan, salat nggak bakal diterima kalau nggak ada sholawatnya di dalamnya. Saya bilang begitu. Loh,
Adek kok ngegas, lu yang ngegas duluan lah, rumah-rumah gua. Dia bilang lagi, ini udah kelewatan. Mau ngapain terlalu memuliakan Nabi, mau ngapain terlalu mengagungkan Nabi? Nabi itu manusia biasa. Saya jawab lagi, mana ujungnya Nabi manusia biasa, Bapak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah jelas mengatakan bahwa Nabi adalah manusia biasa. Pak Ul, lu denger gue baik-baik nih. Gue dari sopan sampai nggak punya sopan gue sama ini orang. Kalau lu baca ayatnya cuma sampai situ, bener banget akan datang seorang Nabi dan Rasul dari golongan manusia. Bener. Terusin PA, terusin. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Anak bocah aja dengar no bisa. Kalau dibaca cuman penggelan situ, bener Nabi Muhammad manusia, bener. Di mana ujungnya Nabi Muhammad sama kita? Jauh. Nabi Muhammad manusia luar biasa. Kalau kita disamain sama kebo lebih pantas. Jujur, bener apa enggak? Bener apa enggak? Kebo makan enggak? Kita? Kebo tidur enggak? Kita? Kebo kerja enggak? Kita? Mana bedanya? Cuman bedanya di waktu ibadah. Kebo nggak sholat, kita au. Ini masjid adzan berapa kali sehari semalam? Saya mau tanya sama orang-orang sini nih, saya nggak tanya DKM. Kalau DKM udah pasti sholatnya di masjid. Kalau orang sini rata-rata budek semuanya nih. Ini sholat di sini ada adzan berapa kali sehari? Yakin 5? Bukan 2? Masih 5? Kan subuh lu tidur. Emang denger? Zuhur lagi kerja, asar lagi di jalan, maghrib sama isya pura-pura budek. Ini kadang manusia, maaf, Allah menurunkan firman-Nya semua melalui perantara malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kecuali salat. Kecuali salat, Allah menjemput Nabi, diundang sampai ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah, membawa oleh-oleh salat 5 waktu. Betapa penting salat 5 waktu. Allah ini kalau di dunia, kalau kita punya perusahaan namanya presiden direktur, Allah presiden direkturnya. Nabi Muhammad ini manajer dari segala manajer. Kalau manajer diperintah sama presiden direktur, manut. Kalau presiden direktur ini punya sesuatunya, kalau nggak penting-penting amat, manajer nggak bakal dipanggil. Ngomong aja, jangan lupa ya selesai untuk market yang kemarin. Itu presiden direktur. Kalau nggak penting, kalau dipenting, manajer tolong datang ya ke ruangan saya, ada yang saya mau bicarakan. Ini khusus. Berarti pesan Allah tentang salat 5 waktu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Orang mau dapat hidayah, salat. Lu mau bejat, lu mau tukang main judi, lu mau tukang mabok, tato lo dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang paling gampang kita dapat hidayah dari Allah. Kita kalau duduk di majlis gini, ya Allah, otak kita kemana-mana, hati kita kemana-mana. Salat urusan Allah dengan kita, bainak wa bainallah, urusan diri kita kepada Allah, ini salat. Tapi urusan sama manusia juga harus baik. Sama Allah baik, sama manusia lain nggak baik. Tetangga baru beli motor, lu tempel koyo. Tetangga baru diriin pondasi, lu yang kejang-kejang. Nggak boleh. Nabi nggak ngajarin kita begitu. Nabi Muhammad adalah manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Saat terlahir ke dunia, Allah hias langit dengan gemerlapan bintang. Kalau kita kan bohlam bayar listrik. Betul nggak? Ini lighting dari tadi gelayapan aja tuh. Betul nggak? Buat apa? Memeriahkan. Allah memeriahkan saat Nabi terlahir ke dunia. Allah ciptakan langit dengan gemerlapan bintang, rembulan yang begitu indah. Sampai salah satu pembantunya Abu Lahab saat gendong Nabi Muhammad keluar dari rumah, ngelihat bulan, ngelihat Nabi, dia bilang, ini bulan indah, tapi wallahi keindahan bulan ini tidak seberapa dengan anak yang ada di dalam genggamanku, katanya. Nabi Muhammad manusia mulia begitu indah. Abang kameramen duduk, hoi duduk, orang belakang lu nggak kelihatan, PA duduk. Gua ngomong sampai begini-begini ngeliat orang. Ini kalau ada yang gangguin lagi gue tutup doa nih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nabinya nabi mulia,
diciptakan dari segala bentuk kemuliaan. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dhabil albab. Malaikat ni Syekh Abdul Rahman Ad-Diba bahasanya luar biasa. Kalau saya bilang, hai Muhammad, Syekh Abdul Rahman Ad-Diba begitu ngomong ahdiru qulubakum, apa yang terbesit? Kenapa orang dikatakan hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal? Tapi kenapa Syekh Abdul Rahman Ad-Diba nggak bilang hadirkan akal kalian wahai para pemilik hati? Karena perayaan Maulid wajib diyakini dengan iman. Dengan akal nggak bisa, nggak bakal nyampe kita kalau pakai akal, nggak bakal nyampe. Gila bisa kita. Mana ada orang lahir sujud? Ada nggak? Ibu lahir punya anak berapa banyak? 12. Hah? 2. Ada yang begitu lahir sujud? Kalau ada yang begitu sujud langsung ya hayyu ya qayyum, insya Allah rame saya tuh yang nonton 10.000. Kenapa? Ini sebutnya bayi ajaib. Nabi Muhammad tunduk, sujud, syukur kepada Allah, tahu kalau dirinya seorang hamba. Sekarang gue pengen tanya sama orang saya tuh, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Ayo jawab, lu jawab ayo. Saya tanya sekali lagi, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata diri sendiri, kita manusia paling kepedean. Yang jelas dikatakan hamba yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, itu hamba. Yang diabadikan di dalam Al-Quran seorang hamba, seorang manusia. Subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan. Terus saya bilang sama ini bapak, Pak, kalau kita memuliakan Nabi bukan manusia biasa, Nabi ini manusia mulia, manusia luar biasa. Kita mengenal Nabi saat kita bersalawat ada chemistry. Lu ngerti nggak chemistry? Ada keterikatan antara batin seorang umat kepada nabinya. Tidak akan seorang umat dia bersalawat kecuali Nabi yang menginginkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kita duduk di sini dari tadi baca salawat nggak? Baca salawat nggak? Ada asyraqal nggak mahlul qiyam? Ada. Kenapa? Karena disitulah penghormatan. Ada saat begitu semuanya pada mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada satu malaikat yang indah luar biasa, bulunya dari emas, setiap bulunya ada berliannya. Dia nggak berdiri saat Nabi terlahir ke dunia. Apa kata Allah? Allah hinakan malaikat tersebut jadi malaikat yang termiskin, malaikat yang tidak memiliki sayap. Kenapa? Karena tidak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdiri memuliakan Nabi. Tidak akan seseorang menjadi mulia jika tidak ada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang lagi sama itu bapak, Pak, kenapa sih sinis-sinis banget sama Nabi? Nabi salah apa sama bapak? Saya bilang, dia bilang apa? Nabi nggak ada salah, tapi adek yang terlalu membesar-besarkan Nabi Muhammad. Di mana ada apa dengan Nabi Muhammad? Saya bilang Nabi Muhammad penuh berkah, Pak. Hidupnya dari ujung rambut sampai ujung kaki berkah. Tunjukkan satu keberkahan Nabi Muhammad. Lah, saya tanya, bapak emang nggak sholat 5 waktu? Ya sholat lah, itu berkah namanya. Yang bawa sholat siapa? Nabi, itu keberkahan dari Nabi. Oh, kalau itu kan kewajiban, Allah sudah menentukan sholat 5 waktu adalah kewajiban. Baik, kalau bapak nyari keberkahan, riwayat ini sahih, Pak. Saat Nabi mau ngeludah, Nabi ngedehem, Pak. Sahabat tangan berebut ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Siapa duluan tangan yang ada di depan Nabi, ludahnya ditaruh di tangan sahabat tersebut. Lalu diusap, disapu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nabi bilang apa? Kafir, murtad, neraka. Enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah jasadmu terjilat api neraka. Ludah Nabi berkah, ludah Nabi penuh dengan syafaat. Ludah lu, siapa yang mau nangkep? Gak ada yang mau nangkep ludah kita, gak mau. Kenapa beda antara kita dengan Nabi? Beda.
Sampai ada ulama mengatakan, jika dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mereka orang semua dikumpulkan sholat serentak bersama 4 rakaat dengan khusyuk, wallahi tidak dapat menandingi 1 rakaat kehusyuan Nabi Muhammad SAW. Beda kita sama Nabi. Saya mau tanya, di sini ada yang pernah sholat khusyuk? Coba tunjuk tangan, ada yang pernah sholat khusyuk? Nggak pernah. Tanda-tanda orang yang sholatnya diterima sama Allah yaitu khusyuk. Berarti selama ini sholat kita diterima apa enggak tuh? Padahal di dalam sholat kita sudah berikrar ya. Apa ikrarnya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Udah dijalanin apa belum? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, kurbanku, hajiku, semua aku serahkan kepadamu. Kehidupan aku serahkan kepadamu. Udah apa belum? Belum. Bagaimana kita mau khusyuk? Baru Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya Allah, kompor belum dimatiin. Ya Allah, sendal tadi saya taruh sebelah mana itu ya? Semuanya ingat kalau lagi sholat. Jangankan kita, zaman Nabi Sayyidina Ali udah terjadi tuh. Di zaman Sayyidina Ali ada satu sahabat kehilangan dirham. Begitu kehilangan dirham, dia kelalut luar biasa, datang kepada Sayyidina Ali, wahai Khalifah Rasulullah, saya naruh dirham, saya tak tahu naruh di mana, tolong bantu saya mencarikan. Sayyidina Ali jawab, ambil wudhu. Apa hubungannya sama wudhu? Ambil wudhu, kata Sayyidina Ali. Ambil wudhu, apalagi sekarang sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat apa kayak hajat juga boleh, kata Sayyidina Ali. Baru Allahu Akbar keingetan itu duit ada di bawah tempat tidur. Itu dari zaman dulu udah ada, bukan sekarang doang. Tapi kita hakul yakin, kami hakul yakin, wallahi salat kita dari mulai balik sampai gini hari, salat kita diterima sama Allah. Apa yang membuat kita diterima sama Allah? Karena di dalam salat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena sesuatu yang tertempel dengan Nabi pasti akan menjadi mulia, pasti akan ditengok oleh Allah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bib, emang yang tertempel sama Nabi semua jadi mulia? Ingat perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, malaikat Jibril nganterin, begitu sampai gerbang ingin menjumpai Allah, malaikat Jibril mundur. Kenapa? Malaikat Jibril nggak kuat. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, engkau yang masuk, aku jangan. Kalau 1 langkah lagi kakiku masuk, maka akan hancur jasadku, kata malaikat Jibril. Saat Nabi melangkahkan kaki 1 demi 1, hijab demi hijab diangkat oleh Allah. 70.000 hijab diangkat oleh Allah, berjumpa secara langsung antara Allah dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril takjub ngelihat Nabi, takjub. Malaikat Jibril dititipin ayat, wahyu Allah diturunkan kepada malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril nggak pernah ketemu langsung kepada Allah. Kecuali Nabi Muhammad iri malaikat Jibril. Iri kepada siapa? Bukan iri kepada Nabi. Yang dilihat kakinya Nabi, dilihat kakinya Nabi, sandalnya Nabi berjumpa langsung dengan Allah. Ngiri malaikat Jibril dengan sandal atau terompahnya Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sosok mulia, itu tertempel. Kenapa sesuatu tertempel dengan sesuatu yang mulia? Pasti akan menjadi mulia di sisi Allah. Maaf, kita tahulah kulit sapi. Tahu ada kulit sapi ya? Kulit sapi bisa dibikin dompet, bisa dibikin sepatu, bisa dibikin tas, bisa dibikin sendal. Saya mau tanya, tempatnya terhormat apa enggak tuh? Terhormat apa enggak? Kulit sapi dijadiin alas, sendal, sepatu, adanya di mana? Mau semahal apapun, mau harganya miliaran, tetap taruhnya di kaki. Nggak mungkin, ini sendal 1 miliar pakainya di kepala. Ada begitu? Ada? Ya. Saat dimana dompet, laki-laki punya dompet kotak, ditaruhnya di mana? Didudukin, betul? Perempuan pakai tas, diselempangin kemana? Ntar ke belakang, ntar kemari, wah banyak banget tempatnya. Tapi kalau kulit sapi tertempel jadi sampulnya Al-Quran, akan menjadi mulia. Sama-sama kulit, sama-sama kulit sapi, tertempelnya cuman beda. Kulit sapi yang lain tempelnya sama Al-Quran, taruhnya di kepala, dicium.
ditaruh di dada. Kenapa? Karena tertempel dengan sesuatu yang mulia. Kita mau jadi mulia, tempel dong Nabi Muhammad. Kenapa? Karena manusianya dimuliakan oleh Allah. Kalau bukan karena Nabi, nggak ada apa-apa kehidupan kita di dunia ini. Saya bilang sama Bapak, Pak, jangan terlalu sinis dengan Rasulullah. Rasulullah nggak pernah punya utang sama kita, tapi kita banyak utang kepada Nabi Muhammad SAW. Bib, emang kita punya utang banyak. Sampai sekarang pernah nggak kita kelaparan? Tunjuk, pernah nggak kita kelaparan? Kenapa? Karena sudah ditalangi nama Nabi. Nabi ridha nggak makan, nggak ada riwayat Nabi pernah kenyang 3 hari berturut-turut, nggak ada. Kalau kita, ya Allah, banyakkan kenyang daripada laparnya. Kalau Nabi lapar, makin dekat sama Allah. Kalau kita lapar, makin jadi ngegarongnya. Betul nggak? Tuntutan rata-rata dari perempuan. Kalau perempuan lipstik habis, ngerong-ngerong laki luar biasa. So pokoknya saya nggak mau tahu ya. Saya besok 2 hari lagi kondangan, lipstik harus ada besok. No, baru ada di berita. Saya ngeliat tadi di Instagram. Seorang suami ditangkap polisi. Cuman gara-gara ngebobol toko kosmetik yang ada di pasar. Cuman ambil lipstik 1 biji. Udah ngebobol ngambil lipstik 1 biji, ketahuan, ditanya kenapa? Karena permintaan istri, kan tolol namanya. Ini ulah perempuan emang begitu tuh, suka ngerong-ngerong yang kagak-kagak. Bu, sayang nggak sama suami? Nggak kelihatan muka lo sayang? Tadi masak nggak? Tadi masak? Bapak jujur, istri masak tadi Pak? Enggak no, katanya no. Emang lu suami istri nih? Gue paling demen kalau udah ngurusan suami istri, rumah tangga. Kalau saya udah ngomong sama suami istri nih, bab rumah tangga, insya Allah rumah tangga nggak bakal ada yang beres aja pokoknya. Bu, ibu sayang sama suami kan? Ibu tadi katanya masak. Saya mau tanya, bapak waktu malam, ibu sebelum masak ditanya nggak, yang mau dimasakin apa besok? Enggak pernah Pak. Tuker tambah Pak. Bu, tanya dong, ibu masak buat siapa? Buat siapa? Alah, bohong banget lu. Buat suami. Yang gak doyan malah dimasak sama istri tuh. Udah suami bilang jangan masakin deh, saya kurang suka. Besok dimasakin lagi. Ditanya emang kenapa? Biar awet. Memang bini sekarang kan begitu di. Tahu nggak di neraka paling banyak laki apa perempuan? Lu diem, gue lagi belain lu PA, diem. Lu jangan ngomong apa-apa dah. Mau dibelain nggak? Udah lu diem dulu. Bu, di neraka paling banyak laki perempuan. Laki-laki sembarangan lu. Ini Nabi yang ngomong. Nabi turun Isra Mi'raj, dibukakan neraka sama surga. Nabi nggak makan pulang-pulang. Gara-gara apa? Ngelihat perempuan paling banyak di neraka. Serem gue mah. Orang saya tuh dibilangin neraka perempuannya girang ya. Gue bingung. Kalau dulu disebutin perempuan paling banyak di neraka, wah ada yang pingsan, nangis, ini ketawa. Kenapa? Lu udah terapi. Pantesan perempuan kalau di dalam dapur lama banget ya. Ternyata lagi terapi api Pak. Luar biasa. Di sorga paling banyak laki apa perempuan? Laki, salah. Laki paling banyak melihat muka-muka teraniaya no. Bu, Nabi sayang sama perempuan sampai kehormatan ditinggikan oleh Allah. Betul nggak? Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu, laki apa perempuan? Bapak nggak punya surga di telapak kaki Pak, nggak punya. Lu nggak punya. 1-0 Pak, kita kalah itu. Lu mikir, perempuan yang kedua gak bakal kita lahir ke dunia kalau bukan lahir keluar dari rahim perempuan Pak. 2-0 kita kalah.
Nggak bakal ada presiden, nggak bakal ada menteri, nggak bakal ada wali min auliyaillah, nggak bakal ada orang soleh kalau bukan lahir keluar dari rahim seorang. Kosong. Gue gimana mau ngebela? Kita dari sini aja udah susah, kalahnya udah telak. Yang ketiga, laki, maaf, nggak bakal kuat sekuat perempuan, nggak bakalan. Kita kalah pak, bapak badan keker gendong anak paling lama berapa lama lu? 1 jam kagak bakal nyampe. Udah oper kiri, kiri oper kanan, kanan oper kiri 15, kasih noh. Kita mah segagah-gagahnya nggak bakal bisa gendong anak lebih dari 1 jam, nggak bakal mampu. Nih lihat perempuan di dalam kandungan 9 bulan 10 hari kemana-mana ngikut. Mandi ngikut, ke pasar ngikut, masak ngikut, kondangan ngikut, sunatan ngikut, ngegibah ngikut. Tuh hebatnya perempuan. Nggak dirasa kuat. Saya pernah jalan ke Tanah Abang sama saya punya istri, saya bawa anak. Pagi saya gendong, beratnya 8 kilo. Saya gendong, berat saya 42 kilo. Wah, dulu gue mah susah kurus gue. Sekarang aja gue segeran nih. Alhamdulillah dah. Kenapa sih lo gue segeran aja nggak boleh amat lo? Sudon lo sudon. Lagi gendong. Sekali saya pindah ke sini. Saya pindah lagi ke sini. Saya panggil, nih bawa. Oh iya yang dibawa nih. Dipegang, saya perhatiin 1 jam tangan kiri nggak berubah-berubah. Ditaruh di tangan kiri aja, nggak pakai gendongan pak. Hebatnya perempuan tuh pak. 2 jam pak saya liatin tangan kiri, saking hebatnya tangan kiri gendong anak, tangan kanan pilih baju. Tuh hebatnya perempuan. 3-0 pak. Hai, I love you. Maafin ya. Kan udah dari tadi madep sini. Emang perempuan gak pernah mau diduain? Bukan berarti engkau jauh, aku jauh, tapi engkau jauh selalu ada di dalam hatiku. Sorry bro, sorry. Ayang, love you. Kalau perempuan gue gituin pantes, beda jenis. Pak, bang, love you ya. Amin amin. Jeruk makan jeruk bloon. Berapa kosong tadi? Berapa kosong? Kalah nggak kita laki-laki? Kalah. Perempuan mah hebat. Allah ciptakan di surga bidadari. Laki apa perempuan? 4-0 pak, kita kalah. Nggak ada bidadara. Wallahi nggak ada. Tapi ingat wahai perempuan, tatkala kalian sebelum menikah, ridho Allah terletak kepada kedua orang tua kalian. Jika seorang laki-laki datang kepada kalian meminta, melamar, menikahkan dan menghalalkan, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridho Allah yang terletak kepada orang tua pindah kepada kunci surga setiap istri ada sama 8-4 pak, kita menang. Tenang pak, yang ceramah laki mas ego jatuhin harga diri. Gila kali ya. Coba giliran ustazah yang ceramah, ada yang ngomong jamaah, ustazah suami saya tukang mabok, suami saya tukang main judi, saya gimana harus menghadapinya? Ustazahnya gampang banget ngomongnya itu. Udah gitu kan gampang banget, udah cerain aja lah. Orang di mana-mana guru itu ngelurusin, bukan mecahin. Ini rumah tangga, bukan rumah kita. Kalau rumah tangga itu dibina dengan iman. Dikit-dikit cerai, corona kemarin yang pada minta cerai siapa, laki apa perempuan? Ngaku. Laki perempuan? Perempuan. Kenapa? Karena otaknya cuma duit. Kesian nih laki nih. Udah banting tulang cari rezeki yang halal, buat istri cuman mandang cuman sampai dalam dompet.
Maaf, iman itu nggak ada di dompet, iman itu adanya di sini. Pernikah. Pusing bi, pusing katanya. Yang namanya pusing itu minum obat, bukan duit. Tahu nggak apa yang jadiin kita kok sama duit doyan banget? Kenapa? Karena kita sudah terpaku sama uang. Kalau bukan karena uang, hidup kita gelepakan. Corona 2 tahun, betul? 2 tahun bukan? Saya mau tanya, saat 2 tahun itu yang di PHK banyak nggak? Yang bangkrut banyak? Yang pisah rumah tangga banyak? Banyak. Coba saya mau tanya, emang Allah tutup keran rezeki kita? Sarapan masih nggak? Makan masih, makan siang? Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih? Malam masih makan nasi? Tengah malam masih nyemil Indomie? Apaan yang dipusingin, rezekinya aja datang. Tuh gue baru ngomongin anak tuh, baru tuh lakinya nganterin anaknya ke bininya, no. Gue ngomong mas sesuai fakta. Emang kehidupan kita laki-laki paling lemah, ngurusin anak kagak mau, bikinnya aja. Tapi maaf bu, ibu baru ngasih test pack, itu anak udah di dalam otak laki-laki bu. Itu anak udah ada di sini. Ya Allah, gimana cara gizinya di dalam kandungan istri? Ya Allah, gimana saat nanti dia lahirnya? Ya Allah, gimana nanti sekolahnya? Itu pikiran laki. Ibu mah kagak begitu. Yang anak lagi boleh nggak? Ih, lu aja yang bunting. Tuh istri sekarang begitu tuh. Betul nggak? Ini momen maulid, rumah tangga harus dengan iman. Nabi manusia paling baik, ngedidik kita di dalam iman, dididik kita dalam rumah tangga. Nabi Muhammad SAW. Tunggu dulu, nih bapak dari tadi belum pulang dari rumah saya. Tuh masih lama tuh, bapaknya itu masih duduk lagi tuh. Kesian dia nungguin nih nggak pulang-pulang. Kalau gue cerita gue nggak selesaiin, dia nginep. Jadi saya ceritain terusin nggak nih? Terusin. Emang kepo hidup lo. Kan terjadiannya ke gua, lu yang terusin, lu nafsu amat kayaknya itu. Saya bilang sama bapak, Pak, kalau Nabi manusia biasa, maaf, ludahnya Nabi itu jadi berkah syafaat. Adek salah, lah gue disalahin. Saya bilang lagi, ada lagi pak dalilnya. Nabi SAW makan, Nabi manusia makan bener. Ada kotoran nggak? Ada. Kotoran Nabi yang ngebuangnya ke siapa? Nabi yang tahu cara buangnya. Buang kotoran Nabi, bumi terbuka, kotoran dimakan bumi. Nah lu siapa yang makan PA? Siapa? Lele aja masih ngelepet. Begitu dimakan anak kangkung. Beda kita sama Nabi. Jangan sentimen sama Nabi, jangan. Apa di mana letaknya kita sama Nabi? Beda. Ada satu riwayat lagi, saat Nabi tidur sebelum 20 menit sebelum zuhur. Tidur Nabi 20 menit. Siang tidur 20 menit. Kita orang setu tidur 2 jam wajib siang. Udah ngaku aja lu ngaku. Bener nggak? Wajib banget 2 jam kita. Nabi 20 menit madhab kiblat, tangan dijadiin bantal. Persis jenazah dimasukin ke liang lahat. Itu cara Nabi tidur 20 menit. Saat Nabi tidur bukan berarti Nabi lupa semua. Pikirannya buat umat, hatinya tetap berpikir, nafasnya pun tetap berzikir kepada Allah. Arab panas, sahabat Nabi lewat, ngelihat jubah Nabi terangkat, diambil botol ditadangin, keringat Nabi ditadangin. Begitu Nabi bangun, diambil botolnya, ditanya sama Nabi, wahai sahabatku, itu apaan? Keringat. Keringat siapa? Keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa dikumpulkan? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat lu apa? Sama kita sama Nabi? Beda, nggak bakal ketemu. Dia jawab apa? Ada yang salah. Oke pak, kalau saya salah saya minta maaf. Maaf ya pak. Udah mulai sekarang deh, nggak usah terlalu gembor-gemborin solawat. Saya bilang lagi, emang apa salahnya sih pak kita solawat sama Nabi? Iya nggak usah lah, deketin, suruh mereka istighfar, minta ampunan dosa. Gimana mau diampunin kalau kita nggak tahu caranya? Emang salahnya apa kita solawat kepada Nabi? Maaf, sholat 5 waktu hukumnya apa? Puasa bulan Ramadan hukumnya apa? Pergi haji jika mampu hukumnya, wajib bayar zakat hukumnya. Itu perintah siapa? Allah. Kita diperintah sholat, Allah sholat apa enggak? Kita diperintah puasa, Allah puasa.
Kita diperintah zakat, Allah bayar zakat. Kita diperintah untuk berangkat haji, Allah jalan haji. Tapi kita diperintah untuk salawat, Allah mendahulukan dirinya beserta malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Ini adalah keuntungan buat kita. Salawat nggak bakal rugiin kita. Salawat mau hilangin penyakit ada. Salawat syifa itu ngilangin penyakit kita. Yang penting yakin. Jangan kita salawat demen, salat kita kagak, baca Quran kagak, sama orang tua durhaka. Ini bahaya. Sama ulama getol, cium tangan, sampai tangan gue pada robek. Sama kiai dibetot-betot. Maaf, saya mau tanya, mau rezeki kita lancar? Mau berkah hidup kita? Samper orang tua kita, cium tangan mereka, jauh lebih berkah daripada ulama-ulama yang ada di kita. Gak akan berkah hidup kita tanpa adanya orang tua. Cium tangannya, cium kakinya, ambil keberkahan. Minta doa sama kita, mah pending sama. Emang kita manusia juga kan, bukan emang kita malaikat. Dosa masih ada. Gue paling demen ngeliat perempuan denok demplon semok. Ama kan sama lu. Udah jujur aja lu ah. Lu gue tahu lu udah ngeliat yang di rumah kan udah senep aja ngeliatannya. Bu, dosa besar lo bu. Ngeliat suami datang pulang kerja nggak ada senyumnya karena ngeliat ibu dandanannya begitu-gitu aja. Muka berminyak, bisa goreng tempe, rambut dicepol, pakai daster bolong, mana demek, diendus mbok kompor. Suami jauh kerja, begitu dekat pengen banget peluk ibu, begitu dipeluk ya Allah semua tuh daster peniti isinya. Dosa lo bu lo. Yang namanya laki-laki butuh kasih sayang nggak? Butuh perhatian nggak? Dia kesian amat hidup lo nggak pernah dikasih sayang lo. Bu, kerjaan istri gampang, cuman apa kata suami iya surga jaminannya. Oi, oi, apa kata suami apa tuh? Oh, apa kata suami iya aja, yang iya yang yang apa sih yang ayang tabok nih. Istri sekarang begitu, kalau ditanya keempat kali begitu jawabannya. Jangan dong jawab iya. Dipanggil nih ibu lagi ngegoreng tempe nih. Ayang loncat bu, jangan jalan loncat. I'm coming. Bib saya lagi ngulek, bib saya lagi ngulek cobek. Tarik suami di atas cobek juga nggak apa-apa. Itu caranya. Istri paling gampang. Kalau saya kalau baca bab tentang perempuan, kalau saya disuruh pilih, kalau lahir 2 kali saya pengen minta jadi perempuan pak. Kenapa? Gue jadi laki-laki aja cantik. Gue bilang, mama jujur deh, mama mau anak laki apa perempuan? Jujur ki, mama pengen anak perempuan. Pantesan alis gue dibentuk-bentuk sama mak gue. Pak, kalau saya diliatin bayi, alis saya nggak begini pak nih. Begitu umur 3 bulan dicabutin alis saya sama mak saya. Begitu lahir kok alis gue bentuk gue lain ya sama laki-laki lain ya, ngapain jadi bentuk gini? Untung gue lempeng, coba kalau gue belok jadi laki-laki tulang lunak gue. Untung gue masih demen main berantem-beranteman. Bu hati-hati kalau udah anak demen. Bu tolong beliin saya alat masak-masakan. Anak laki udah ngomong begitu hati-hati loh. Hati-hati apalagi kalau udah ngulek sambil goyang. Tuh hati-hati tuh. Tuh lelus banget itu. Memang salah banyak pak, maaf ya, saya lebih banyak salahin perempuan. Kenapa? Karena perempuan sekarang sama dulu beda ngedidik anak. Betul nggak pak? Kenapa? Bapak kan banyak di luar, lu juga blow on, punya anak juga bareng-bareng didiknya. Semuanya diserahin istri, ya udah istri kan semuanya mau instan, semua mau instan, makan apa-apa instan. Anak lagi makan telur ceplok, yang dikasih bukan sepedahan. YouTube, betul nggak? Itu kenapa ibu dikasih YouTube? Kenapa? Biar apa? Biar anteng. Saat ibu lagi ngobrol, itu anak pecicilan, kasih lagi handphone. Biar apa?
Ibu lagi ngegibah seru nih. Anak minta duit, udah diam sini. Dikasih lagi apa tuh? Biar apa? Oh, saya kasih amalan biar anak anteng mau. Serius nih, mau nggak Bu? Dikasih anak amalan anteng mau nggak? Cekek. Mana ada anak kecil anteng PA? Nggak ada. Anak kecil pecicilan wajar, namanya juga anak kecil. Kalau ada anak kecil biarin aja. Dulu kita juga kalau lagi makan, maaf, kita pernah gila loh. Orang tua kita pernah gila gara-gara kita, Pak Bu. Ya Allah, saking gilanya, Masya Allah. Lagi dibawa nih, naik sepeda roda 3, lagi didorong, tanya sama tetangga jalan bareng sambil disuapin. Itu kadang salah masuk ke hidung, orang ngambil ngobrol. Tuh lihat, itu orang tua kita dulu ada silaturahminya, bawa sepeda. Ya Allah, Kak, itu bagus banget itu, apa, anaknya sekarang umur berapa? Udah udah diimunisasi, udah. Oh, ada silaturahmi dulu, mas sekarang mah kagak. Boro-boro ngobrol sama tetangga. Aduh, pinter anak. Bahasa Inggris nyanyi The Joy. Siapa lagi tuh? Old MacDonald had a farm. Iya yo tuh, begitu-gituan tuh. Habib kok tahu? Dengarnya begitu. Betul nggak? Coba, nggak ada lagi kayak dulu. Kita nih pernah dibikin gila. Orang tua kita gila gara-gara kita. Maaf Bu, nih ibu yang perempuan nih, ada nggak yang umur 50-an, ada nggak? Nih kalau yang umur 50-an pasti dia ngalamin tuh. Saya mau tanya, ibu waktu anak habis mandi kenapa dikotorin lagi? Bedak sampai celemotan begitu. Itu kenapa? Biar apa? Biar wangi, kan blow on. Itu bedak baby pasti wangi, dikit juga wangi. Nggak perlu tuh sampai kayak kesemek tuh anak. Udah mandi, udah bersih, hampir rapi banget begitu. Betul nggak? Gila nggak orang tua? Gila, orang udah mandi dikotorin lagi. Ada lagi yang lebih gila, anak mau mandi dimasukin ke bak, dilemparin bebek-bebekan, ada lagunya. Bebek mandi di pakai sabun PA. Anak sendiri dibilang bebek. Sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Ini orang tua gelo begini loh. Anak sendiri udah mejen lahirin, dibilang anak bebek. Lagi juga bebek sejak kapan mandi pakai sabun, kan gak pakai otak. Udah selesai dimandiin, ini anak begitu mandikan ciplak-ciplakan. Begitu juga lagi dipakein baju. Ya Allah, ciplak-ciplakannya luar biasa. Tangan goyang, kaki goyang, dipakein minyak telon. Betul nggak? Yang namanya badan bayi ketemu tangan orang tua agak keras-keras gitu kan ya. Dia geli, makin ketawa makin gila, orang tua makin ikut gila. Itu ada lagunya tuh. Tapi saya nggak tahu siapa pencipta ini lagu. Mungkin orang saya tuh ada yang tahu. Nang ning ning na, nang ning ning na. Ayo, siapa penciptanya lagu? Siapa? Orang tua PA. Ini lagu ada terusannya Pak. Demi Allah, orang tua kita jujur aja lah. Gua sampai sekarang juga gila kalau ngelihat daerah dang ding dang da ding dang da. Ada aja tuh lagu, tuh lagu dari mana? Itu lagu ada lanjutannya Bu. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Tuh. Yang mandiin dia, yang minyakin dia, yang bedakin dia, pakein baju, dia tanya anak siapa? Anak siapa? Orang tua PA. Betul nggak? Ini orang tua kita loh, pernah gila buat kita. Masa ibu sekarang mau serba instan? Pantesan buat anak muda nih. Anak muda nyari duit nggak ada yang instan, nggak ada pakai slot-slotan. Anak muda sekarang cari duit mah bukan cari keringat jempol digoyangin. Zeus blow on lu. Orang namanya laki-laki nyari rezeki yang halal, banting tulang buat keluarga, tumpahin keringat, itu baru namanya laki-laki, bukan jempol. Lu main judi, rumah tangga lu rusak. Lu main judi, anak lu telantar.
Lu main judi, rungkat hidup lu. Benar-benar sekaya apapun kita, rezeki kita segede gunung, wallahi itu uang akan habis menjadi lembah. Gak bakal ada yang namanya judi bikin kaya. Apalagi ini modelnya sistem, lu main kapan aja bisa dirubah, gak bakal lu menang. Judi koprok aja begitu, togel juga begitu. Habib kau tahu katanya, jangan. Tuh kan parah lu ya, lu disangka gue bandar kali ya. Gak boleh, jangan. Rezeki Allah gak akan pernah ngasih ketukar buat kita. Alhasil bapak ini, Habib penjelasannya luar biasa, tapi semua salah. Saya disalahin, saya nggak masalah, baik pak, saya minta maaf. Tapi saya rasa sih bukan Habib yang salah guru Habib, guru gua. Wah, mendidik saya Habib. Dia bilang guru saya yang dibilang guru saya yang salah. Saya bilang, saya pikir, saya guru saya Habib Kiai Haji Muhammad Kamil Effendi, Kiai Ra'i, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Seggaf, Habib Abdullah Syami, Habib Munzir Al-Musawwah, Habib Quraish Baharun. Beliau punya murid, punya guru Habib Umar bin Hafid, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Seggaf, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kalau dia bilang guru gue salah, berarti semua guru-guru gue salah. Saya bilang, Pak, guru saya yang salah. Alhamdulillah Pak, kalau bapak mah, bapak nggak pernah salah. Yang salah orang tua bapak. Kenapa ngelahirin orang model kayak bapak? Saya bilang, gila, guru gue dibilang salah. Itu rumah pak, ini rumah, itu pintu, bapak keluar sebelum saya teriakin maling. Saya bilang, lama-lama gue yang emosi, gue yang di rumah, gue yang dimaki, gue yang disalahin, kan kurang ajar. Maaf, dunia ini lautan, biar kita paham, dunia ini kita lautan. Islam itu perahu, siapapun boleh masuk ke dalam perahu. Dia yang mau gendut, mau yang kurus, mau yang botak, mau yang gondrong, yang berjilbab, siapapun dia boleh masuk ke dalam. Dan kita tahu kemana perahu ini akan tujuannya. Islam ini larinya kemana? Surga Firdausil A'la, insya. Betul apa enggak? Tergantung sesuainya kita. Siapa aja boleh masuk ke dalamnya. Dan masing-masing orang kalau mau perahu ini cepat sampainya, punya dayung atu-atu. Dayung itu bentuknya macam-macam, betul apa enggak? Ada yang lonjong, ada yang kotak, ada yang bulat, ada apa enggak? Dan saat dimana kita serentak untuk ke depan, kira-kira ini jalannya cepat apa enggak tuh perahu? Cepat. Kalau yang sebelah kanan maunya mundur, sebelah kiri maunya maju, kemana itu perahu? Muter, nggak kemana-mana. Makanya Islam sampai gini hari dalam keadaan muter, nggak kemana-mana. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, negara-negara, semua negara Islam diam 1000 bahasa, nggak bisa ngebantu apapun untuk Palestina. Cuman mengecam. Setiap pengecaman itu anak bocah juga bisa mengecam. Tapi apa kekuatan kita? Ingat, orang Yahudi boleh punya rudal, boleh punya nuklir, tapi demi Allah mereka tidak punya senjata berupa doa. Kami umat muslim memiliki doa. Jangan pernah terputus dari doa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Mudah-mudahan yang telah meninggal dunia Allah matikan dalam keadaan syahid. Dan mudah-mudahan anak-anak yang ditinggal orang tuanya, anak-anak menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Yang orang tua ditinggal oleh bayi-bayinya, kita minta kepada Allah mudah-mudahan bayi-bayi tersebut akan menjadi anak yang akan menyelamatkan orang tua kelak nanti di dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal. Dan untuk mereka para Yahudi, para Nasrani, dengan komplotannya, Allah, ya Rabb, hancurkan mereka ya Allah. Porak-porandakan mereka ya Allah. Cerai-beraikan mereka ya Allah. Hinakan mereka dunia, hinakan mereka di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ini kekuatan doa kita. Rezeki ada, keluarin untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Alhamdulillah kemarin kita keliling sampai dimanapun. Alhamdulillah total semua kita akan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah
berupa bentuk bantuan dan uang senilai seluruhnya 1,5 miliar. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada hambatan untuk disampaikan ke tangan-tangan yang tepat.